Salam, selamat sore Bapak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada sore hari ini saya akan mereview makalah pengantar politik, review buku dasar-dasar ilmu politik, bab 8 sampai dengan bab 12 oleh Mariam Budiarjo. Nama Indriani Mage, NIM 2003 030088, jurusan Sosiologi kelas C, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang 2020. Kata pengantar, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena telah memberikan kesempatannya kepada saya untuk menyelesaikan makalah ini. Atas rahmat dan hidayahnya, saya dapat menyelesaikan makalah ini yang berjudul Dasar-dasar Politik Tepat Waktu. Makalah ini disusun guna memenuhi tugas dari Bapak dosen pada mata kuliah pengantar politik di kampus. Selain itu, saya juga berharap agar makalah ini dapat menambah wawasan bagi pembaca. Tujuan saya dengan menulis makalah ini untuk menyelesaikan tugas UAS pengantar ilmu politik. Isi makalah ini membahas materi bab 8, membahas tentang perbandingan konfederasi, negara kesatuan dan negara federal, perkembangan konsep trias politik. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak dosen dengan tugas ini yang telah diberikan agar dapat menambah pengetahuan dan wawasan terkait bidang yang ditekuni saya. Menyadari makalah ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun akan saya terima demi kesempurnaan makalah ini. Bab 1, Pendahuluan. Latar belakang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, resensi diartikan sebagai pertimbangan atau pembicaraan tentang buku dan sebagainya. Secara garis besar, resensi diartikan sebagai kegiatan untuk mengulas atau menilai sebuah hasil karya, baik itu sebuah buku, novel maupun film, dengan cara memaparkan data-data, sinopsi dan kritikan terhadap karya tersebut. Resensi bermanfaat agar kita mengetahui banyak hal. Selain itu juga membaca dan menambah wawasan. Membaca juga dapat membuka pikiran kita terhadap permasalahan agar permasalahan yang dihadapi dapat dipecahkan dengan pemikiran yang luas dan tidak terbatas. Dan manfaat kita meresensi buku dasar-dasar politik ini adalah selain kita dapat berkecimpung di dunia politik, orang-orang yang menyukai ilmu politik juga dapat menimbang buku ini sebagai referensi mereka. Maka dari itu, resensi buku dasar-dasar ilmu politik karangan Profesor Miriam Budiarjo bisa menjadi sasaran awal untuk mempelajari ilmu politik sebelum mendalami ilmu politik yang lain. Bab yang kedua, pembahasan. Bab ke-8. 1.1 Perbandingan konferensi. Perbandingan kekuatan menurut tingkat dapat dinamakan perbandingan kekuasaan secara vertikal, yaitu perbandingan kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintah, atau dapat juga dinamakan pembagian kekuasaan secara teritorial, misalnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam suatu negara kesatuan, atau antara pemerintah federal dan pemerintah negara lain suatu negara federal. Pembagian kekuasaan semacam ini terutama banyak menyangkut persoalan federalisme. Yang berikut konfederasi. Menurut L. Oppenheim, konfederasi terdiri dari beberapa negara yang berdaulat penuh untuk mempertahankan kemerdekaan ekstern dan intern, bersatu atas asas perjanjian internasional yang diakui, dapat menyelenggarakan beberapa alat penangkapan tersendiri yang mempunyai kekuasaan tertentu. Yang berikut kesatuan negara. Yang pertama, negara federal. Menurut C.V. Strong, salah satu ciri negara federal ialah bahwa ia mencoba menyelesaikan dua konsep yang sebenarnya menantang, yaitu kedaulatan negara federal dan keseluruhannya, dan kedaulatan kepada negara federal, sedangkan kedaulatan yang dibatasi. Sekalipun terdapat banyak perbedaan antara negara federal satu sama lain, tetapi tidak ada prinsip yang dipegang teguh, yaitu bahkan hal-hal tertentu, misalnya mengadakan perjanjian internasional atau cetak ulang, pemerintah federal bebas dari negara bagian, dan dalam bidang itu pemerintah federal juga mempunyai kekuasaan yang tinggi. Yang berikut negara federal.
Menurut C.V. Strong, negara kesatuan ialah dalam negara di mana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam Badan Legislatif Nasional atau pusat. Kekuasaan terletak pada pemerintah pusat dan tidak pada pemerintah daerah. Pemerintah pusat mempunyai kekuasaan untuk sistem desentralisasi, tetapi ada pada tahap terakhir kekuasaan tertinggi tetap di tangan pemerintah pusat. Jadi kedaulatannya baik kedaulatan ke dalam maupun kedaulatan keluar sepenuhnya terletak pada pemerintah pusat. Yang berikut menurut Edward M. Said dan beberapa ahli lainnya, negara federal dan negara kesatuan merupakan dua taraf terakhir pada suatu pertumbuhan biologis. Pertumbuhan ini dimulai dan juga diakhiri dengan kesatuan. Misalnya, suatu negara kesatuan kecil dapat mengadakan persekutuan dengan negara lain untuk keperluan pertahanan tanpa adanya suatu badan bersama yang tetap. Yang berikut pemisahan kekuasaan menjadi pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan secara horizontal seperti di muka dapat disinggung adalah pembagian kekuasaan menurut fungsinya, dan ini ada hubungannya dengan doktrin trias politika. Trias politika adalah anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri atas 3 macam. Yang pertama, kekuasaan legislatif atau kekuasaan membuat undang-undang. Yang kedua, kekuasaan eksekutif atau kekuasaan melaksanakan undang-undang. Yang ketiga, kekuasaan yudikatif atau kekuasaan mengadili atau atas pelanggaran undang-undang. Doktrin ini pertama kali dikemukakan oleh John Locke pada 1632 sampai 1704 dan Montesquieu pada 1689 sampai 1755, dan pada taraf itu ditafsirkan sebagai pemisahan kekuasaan. Akan tetapi dalam negara abad ke-20, apalagi dalam negara yang sedang berkembang di mana kehidupan ekonomi dan sosial terjadi demikian kompleksnya serta eksekutif mengatur hampir semua aspek dalam kehidupan masyarakat. Trias politika dalam arti pemisahan kekuasaan dapat di mana pertahankan bertanggung jawab atas kesejahteraan seluruh rakyat, dan oleh karena itu kita harus menyelenggarakan perencanaan perkembangan ekonomi dan sosial secara menyeluruh. Maka fungsi kenegaraan sudah jauh melebihi 3 macam fungsi disebut dengan Montesquieu. Yang berikut bab ke-9, badan eksekutif. Kekuatan eksekutif biasanya dipegang oleh badan eksekutif. Di negara-negara demokratis, badan eksekutif biasanya terdiri atas kepala negara seperti raja atau presiden beserta menteri-menterinya. Naskah ini istilah badan eksekutif dipakai dalam arti sempit. Dalam sistem presidensial, menteri-menteri merupakan pembantu presiden dan langsung dipimpin olehnya, sedangkan dalam sistem perdana menteri beserta menteri-menterinya dinamakan bagian dari eksekutif yang bertanggung jawab, sedangkan raja dalam monarki konstitusional dinamakan bagian dari badan eksekutif yang tidak dapat diganggu-gugat. Yang berikut wewenang badan eksekutif. Kerja yang ditampilkan oleh ahli serta tersedia bermacam-macam fasilitas serta alat-alat masing-masing di kementerian. Sebaliknya, keahlian serta fasilitas yang tersedia bagi badan legislatif jauh lebih terbatas. Yang berikut wewenang badan eksekutif. Kekuasaan badan eksekutif mencangkup beberapa bidang, antara lain administrasi, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Yang kedua, legislatif, yaitu membuat rancangan undang-undang. Yang ketiga, keamanan, artinya kekuasaan untuk mengatur polisi dan angkatan bersenjata. Yang keempat, yudikatif, memberi gerasi, amnesti, dan sebagainya. Yang kelima, diplomatik, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain. Yang berikut badan eksekutif di negara-negara komunis. Ada beberapa perbedaan yang menonjol. Oleh karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat tidak dilihat sebagai badan legislatif tetapi badan di mana semua kekuasaan. Sistem ini terkadang disebut pemerintah majelis atau assembly government. Akan tetapi perbedaan yang terbesar ialah peranan yang dominan dari Partai Komunis yang melayani semua
aparatur kenegaraan. Secara formal, para menteri diangkat oleh Soviet tertinggi dan bertanggung jawab kepadanya. Dalam praktik kabinet lebih berkuasa karena administrasi negara mencangkup dan menguasai hampir semua aspek kehidupan rakyat, terutama di bidang ekonomi. Kekuasaan kabinet meliputi bidang legislatif sebab biarpun secara formal Soviet tertinggi merupakan badan legislatif yang tertinggi dan merupakan salah satu legislator yang paling penting. Pembagian semacam ini menjadikan perbedaan antara badan eksekutif dan legislatif, seperti yang dikenal di negara-negara demokratis, agak kabur. Dalam menjalankan fungsinya, anggota-anggota presidium mempunyai kedudukan yang sama, hanya dalam upacara formal atau protokoler seperti menyamatkan tanpa jasa dan menemukan tamu asing. Ketua presidium bertindak atas seluruh presidium. Ia juga dapat disebut Presiden Uni Soviet. Wewenang presiden mencangkup bidang eksekutif seperti mengeluarkan doktrin-doktrin yang dalam sidang violet tertinggi berikutnya disahkan. Yang berikut badan legislatif. Badan legislatif atau legislatur mencerminkan salah satu fungsi badan itu, yaitu legislate atau membuat undang-undang. Nama lain dari legislatif adalah parlemen atau suatu istilah yang menekankan unsur atau bicara atau parlen yang merundingkan. Sebutan lain mengutamakan representasi atau keterampilan anggota-anggotanya. Dalam namanya dapat dipastikan bahwa badan ini merupakan simbol dari rakyat yang berdaulat. Menurut teori yang berkata rakyatnya yang berdaulat, rakyat yang berdaulat ini mempunyai suatu kehendak atau yang ini merupakan suara autentik dari general will itu. Yang berikut badan yudikatif. Studi mengenai kekuasaan yudikatif sebenarnya lebih bersifat teknis, yudiris yang termasuk bidang ilmu hukum daripada bidang ilmu politik, kecuali di beberapa negara di mana Mahkamah Agung memainkan peranan politik berdasarkan konsep atau judicial review. Akan tetapi akan tidak lengkaplah bila dalam rangka dasar-dasar ilmu politik tidak dapat membicarakan tentang kekuasaan yudikatif. Yang berikut badan yudikatif di negara-negara komunis. Anggapan ini erat hubungannya dengan tahapan-tahapan perkembangan komunis di Uni Soviet melalui suatu masa revolusi sampai dengan tercapainya negara sosialis atau sosialisme oleh mereka yang dipandang sebagai tahap pertama dari komunis. Realisasi dan sosialisme ini merupakan unsur yang paling menentukan untuk kehidupan bernegara dan menentukan pula untuk peranan hidup di dalamnya. Yang berikut kebebasan badan yudikatif. Pasal 10 Universal Declaration of Human Rights memandang kebebasan yang tidak memihak badan-badan pengadilan atau independent and impartial tribunals dan tiap-tiap negara sebagai suatu hal yang esensial. Kebebasan tersebut meliputi kebebasan dari campur tangan badan eksekutif, legislatif ataupun masyarakat umum dan di dalam menjalankan tugas yudikatifnya. Yang berikut bab ke-10, partisipasi politik di negara demokrasi. Kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai partisipasi politik menunjukkan bentuk dan intensitas. Biasanya diadakan perbedaan jenis partisipasi menurut frekuensi atau identitasnya. Di bawah ini dipaparkan dua piramida pola partisipasi. Piramida partisipasi menurut Milbard dan Goel memperlihatkan bahwa masyarakat Amerika dapat dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, 20% dari masyarakat Amerika sama sekali tidak aktif dalam kehidupan politik. Yang kedua, 21% disebut sebagai spesialis pemilih. Yang ketiga, 4% disebut sebagai partisipasi parokial. Partisipasi politik di negara otoriter. Negara-negara otoriter secara komunis pada masa lampau, partisipasi di masa lampau diakui kewajarannya karena secara formal kekuasaan ada di tangan rakyat.
tetapi ada tujuan utama partisipasi massa ke masa pendek masyarakat dalam merombak masyarakat yang terbelakang menjadi masyarakat yang modern. Uni Soviet adalah salah satu negara yang berhasil mencapai presentasi voter turnout yang sangat tinggi. Dalam pemilihan umum, angka partisipasi hampir selalu mencapai 99%. 15 akan tetapi perlu diingat bahwa sistem pemilihan umumnya berbeda dengan sistem di negara demokrasi, terutama suatu proses penyaringan ditemukan dan diselenggarakan oleh Partai Komunis. Yang berikut partisipasi politik di negara berkembang. Negara-negara berkembang yang non-komunis menunjukkan pengalaman yang berbeda. Kebanyakan negara-negara ini cepat mengadakan pembangunan dan mengerjakan keterbelakangannya. Sertanya masyarakat akan membantu penanganan masalah-masalah yang ditimbulkan oleh perbedaan-perbedaan etnis, budaya, sosial, dan ekonomi. Di beberapa negara berkembang, partisipasi yang bersifat otonom artinya lahir dari sebuah mereka sendiri masih terbatas. Berkaitan dengan gejala itu, jika hal ini terjadi di negara-negara maju, seringkali dianggap sebagai tanda adanya kepuasan terhadap pengelolaan kehidupan politik. Yang berikut bab ke-11, sejarah perkembangan partai politik. Partai politik pertama kali lahir di negara-negara Eropa Barat. Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta ikut serta dengan proses politik, maka partai politik telah lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat dari satu pihak ke pemerintah dan Prancis. Kegiatan politik dipusatkan oleh kelompok-kelompok politik dalam parlementer. Kegiatan ini menuntut raja dengan meluaskan hak pilih. Kegiatan politik ini juga berkembang di luar parlemen dengan terbentuknya panitia-panitia pemilihannya. Yang berikut definisi partai politik. Partai politik berangkat dari anggapan bahwa dengan membentuk wadah organisasi mereka bisa menyatukan orang-orang yang mempunyai pemikiran serupa, hingga pikiran yang orientasi mereka juga dan orientasi mereka bisa konsolidasikan dengan begitu pengaruh mereka bisa lebih besar dan pembuatan dari pelaksanaan tak terorganisir yang anggota-anggotanya menjadi orientasi, nilai-nilai dan cita-citanya yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan memperebutkan kedudukan politik atau biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan program. Banyak sekali definisi mengenai partai politik yang dibuat oleh sarjana. Di bagian ini dipaparkan beberapa contoh definisi yang dibuat oleh sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut dan mempertahankan penguasaan terhadap pemerintah bagi pimpinan partainya yang berdasarkan penguasa ini, memberikan kepada anggota partainya memanfaatkan bersifat adil serta material. Yang berikut fungsi partai politik. Di bagian terdahulu telah disinggung ada beberapa pandangan yang berbeda secara mendasar mengenai partai politik di negara yang demokratis, di negara yang otoriter. Perbedaan pandangan tersebut berimplikasi pada pelaksanaan tugas dan fungsi partai di masing-masing negara. Di negara demokrasi, partai relatif dan menjalankan fungsinya sesuai harkatnya pada saat kelahirannya, yakni menjadi wahana kepentingan terhadap penguasa. Berikut ini secara lebih lengkap dalam transisi ke arah demokrasi. Penjelasan fungsi partai politik di negara otoriter akan dipaparkan contoh partai di negara komunis pada masa jayanya. Yang berikut bab ke-12 tentang sistem pemilihan umum. Di kebanyakan negara demokrasi, pemilihan umum dianggap lambang atau sekaligus tolak ukur dari demokrasi itu. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat, dan sekalipun demikian didasari bahwa pemilihan umum tidak dapat merupakan salah satunya tolak ukur
dan perilaku partisipasi dalam kegiatan partai, dan sebagainya. Di banyak negara dunia ketiga, beberapa kebebasan seperti ini dikenal dengan dunia barat, kurang diindahkan atau sekurang-kurangnya diberi tafsiran yang berbeda. Yang berikut dua prinsip pokok, yaitu single member constituency atau suatu daerah pemilihan satu wakil atau biasanya disebut dengan distrik. Yang kedua, multi member constituency atau satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil atau biasanya dinamakan sistem perwakilan berimbang pada sistem proporsional. Di samping itu ada beberapa varian seperti black vote, alternative vote, sistem 2 putaran atau two round system, sistem parallel, limit vote, single non-transferable, mixed member proportional, dan sistem transferable vote. 3 yang pertama ini lebih dekat ke sistem distrik, sedangkan di lain ini lebih dekat ke sistem proporsional atau semi proporsional. Yang berikut gabungan sistem distrik atau sistem proporsional. Dari uraian tadi jelaslah bahwa kedua sistem peralihan umum dapat memiliki segi yang positif negatif. Maka dari itu ada beberapa negara mencoba mengambil alih beberapa ciri dari sistem pemilihan umum yang lain. Singapura misalnya, yang biasanya mengadakan sistem distrik murni atau single murni konstituensi. Di antaranya harus ada yang mewakili golongan minoritas agar mereka diberi peluang untuk mewakili golongan dalam parlementer. Kasus yang paling menarik gamblang adalah Jerman, yang masa lampau mempunyai terlalu banyak partai dengan memakai sistem proporsional murni. Dewasa ini menggabung kedua sistem dengan pemilihan umumnya. Setengah dari parlemen dipilih dengan sistem distrik dan setengah lagi dengan sistem proporsional. Setiap pemilih mempunyai 2 suara, yaitu pemilih memilih calon atas dasar sistem distrik atau sebagai suara pertama, dan pemilih itu memilih partai atas dasar sistem proporsional atau sebagai suara kedua. Dengan menggabungkan ini diharapkan distorsi tidak terlalu begitu besar efeknya. Demikian review buku dari saya. Sekian dan terima kasih.